Segenap majelis IKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat ibadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangse dengan menggunakan pujian Idul Jemaat. Warta Jemaat Minggu 10 Juli 2022 yang pertama, dalam rangka mensosialisasikan dan mengembangkan nilai-nilai pekerti luhur, GKJTU Bidang Diakonia akan mengadakan lomba foto pekerti luhur. Lomba ini dibuka untuk semua warga GKJTU tanpa memandang kategori umur, jenis kelamin, jabatan maupun profesi. Foto paling lambat dikirim tanggal 21 Juli 2022 pukul 2 siang dengan menyertakan nama peserta dan nilai pekerti luhur yang diambil. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti lomba foto ini, bisa langsung menghubungi majelis terkait syarat dan ketentuan lomba. Terima kasih. Warta yang kedua, ibadah Minggu 17 Juli 2022 akan dilayani oleh Penakwa Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian Idul Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersahabat sejenak dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan berkerajaan surga yang mulia, semoga mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih dan cinta Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami dalam setiap hari dan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, gereja ini, untuk kami bersama-sama beribadah dan ibadah minggu ini ya Bapak. Karena Kau berkati berita ini yang langsung yang nanti akan melayani dalam khotbah ya Bapak, bela firman yang boleh beliau sampaikan semua dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami lakukan dalam sabda kami Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang melayani di musik, transisten dan yang lain Bapak Ibu melayani di pagi hari ini biar berkati mereka supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bapak. Kami mau serahkan doa kami ini dan Tuhan sebelumnya dengan dalam tanpa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari Idul Jemaat 242 bait 1 dan 2, Muliakan Allah Bapa.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai 14 demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Engkau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan perkataan perkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak saudara terkasih Tuhan, mari kita berdoa
yang kekal, Allah yang penuh rahmat dan kasih. Kami bersyukur karena kami boleh diiring dalam perjumpaan ibadah hari Sabat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, untuk melakukannya di sepanjang pekan ke depan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan pada saat-saat di mana kami ingin masuk ke dalam persekutuan pada saat ini. Tahirkan kami dan kuduskan hingga kami mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh menerima anugerah Tuhan berupa pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Dan berkat Yesus Tuhan, iman percaya kami penuhkan dan rahmat berdoa mohon pengampunan dosa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, setelah kita dalam doa mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita diperbarui, kiranya Tuhan sendiri akan mengakhirkan sehingga ibadah ini penuh dengan syukur dan sukacita. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 8 dan 9 mengajarkan kita untuk menerima anugerah Tuhan demikian. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Hati mereka oleh iman. Demikian anugerah Tuhan, dan mari kita sambut bersyukur atas anugerahnya. Kidung Jemaat 249 ayat 1, 2, dan 3. Sempurnakan
akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian tunjuk hidup kami. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini diperbaharui oleh karena anugerah Tuhan dan kasih-Nya. Kita bangkit berdiri dan kita teguhkan baharui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Setelah kita mengaku iman rasuli, mari kita pujikan di jemaat 364 baris 1 dan 4. Bersama kita mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat 364 baris 1 dan 4. Firman Tuhan yang akan mendasari pada pagi hari ini dalam khotbah terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11
ayatnya yang ke-16 sampai 19 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-25 sampai 30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Tuhan berkarya dalam hati dan kehidupan kita. Mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan mohon pertolongan agar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya, sehingga hati, pikiran, dan kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-25 sampai 30. Demikian kita membaca dan mendengarkannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kamu meniup seruling bagimu, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya dan melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita berdoa dalam doa sapaan. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami dianugerahi oleh karena pengampunan dan keselamatan yang telah tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami boleh bersyukur dan dalam ibadah ini terpanggil
untuk menyatakan segala anugerah Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan juga menyertai anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat, dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan sehat. Kami boleh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hendak menyatakan permohonan pertolongan kami kepada Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya dan menolong kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam pemulihan ataupun dalam penyembuhan. Kami percayakan Kau akan melirik mereka dan memberikan kekuatan. Jangan patahkan iman dan semangatnya ya Tuhan. Dengan demikian keluarganya boleh melihat kebaikan-kebaikan dalam penderitaan kami. Oleh karena itu, sertailah kami supaya kami boleh juga menjadi orang-orang yang menjadi pendamping bagi mereka yang sakit, yang lemah. Dengan demikian, segala puji dan syukur datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan tengah waktu yang akan kami mulai semester kedua tahun ini. Banyak hal yang boleh kami rancangkan, oleh karena itu kami berserah kepadamu. Kami merencanakan melalui pelayanan majelis gerejamu di tempat ini, mempersiapkan untuk pemilihan majelis baru periode 2023 sampai 2028. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan setiap pribadi dewasa jemaat Tuhan di tempat ini untuk bersedia manakala jemaat memilih dan pada saatnya dapat melayani lebih sungguh untuk pertumbuhan gerejamu. Bulan Juli, Agustus, dan September menjadi bulan penjaringan untuk majelis gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon Tuhan menyertai. Kami juga menyerahkan klasis kami di GKJTU Klasis Bendosari yang mempersiapkan diri untuk begitu banyak hal dan membutuhkan begitu banyak tenaga dan dana untuk mempersiapkan sidang sinode yang ke-30 dan juga sidang MPL yang keempat. Semuanya itu boleh kami percayakan Engkau akan memberkati panitia yang telah terbentuk dan MPH Klasis yang mempersiapkan segala sesuatunya. Bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan seklasis Bendosari, kami dapat dipakai oleh Tuhan dan satu hati untuk melayani gereja Tuhan di GKJTU. Bapa di surga, kami juga menyerahkan majelis pekerja harian Sinode GKJTU bersama dengan badan pembantu, panitia, dan tim pelaksanaan dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Cukupkan apa yang diperlukan sehingga kami boleh simpodos satu dalam perjalanan gereja presbyterial sinodal untuk bersatu hati membangun persekutuan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Marturia, diakonia, dan koinonia menjadi bagian untuk kami bangun bersama di dalam persekutuan di sini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan persekutuan kami masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi masyarakat yang penuh dengan kejujuran dan keadilan, sehingga kami dapat mendukung pekerjaan-pekerjaan pemerintahan di tempat kami, baik di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, bahkan kabupaten, provinsi, kota madya, dan kami boleh menyerahkan kepemimpinan negeri kami di pusat oleh Bapak Presiden dan Wakil serta para kabinet kementeriannya bersama-sama dengan bidang legislatif dan yudikatif. Semuanya dapat bergerak bersama dan kami dapat mewujudkan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan percayakan. Kami menyerahkan segala pergumulan di dunia ini, memasuki era baru dan juga memasuki iklim kehidupan globalisasi ini yang memasuki ekstrim, yaitu di mana ada kemarau basah yang akan menimbulkan begitu banyak kemungkinan penyakit dan virus baru. Kami mohon Tuhan terus menolong kami, menyertai kami,
sehingga kami boleh mendapatkan orang-orang yang cerdas bersama dengan Tuhan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi sebagai musibah, bahkan mungkin kami dapat menghadapinya dengan baik karena Tuhan mempersiapkan kami. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami, masih banyak hal yang boleh kami curahkan ke dalam pemahaman kami dan kebutuhan kami, tetapi kami boleh percaya apa yang kami bawa dalam syafaat ini adalah bagian Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sempurnakanlah agar kami boleh berdoa lebih sungguh, dan dengan demikian Engkau akan menolong kami. Demikian syafaat yang boleh kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mempersiapkan diri dari rumah masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur dan didasarkan pada 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Demikian persembahan yang boleh kita kumpulkan berdasarkan firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita kumpulkan persembahan syukur kita dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Diiringi pujian Kidung Jemaat 393 bait 1 dan seterusnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Demikianlah kami beroleh kehidupan dalam kebahagiaan yang sekarang ada. Biarlah Engkau yang akan memberikan kepada kami kebahagiaan yang abadi.
Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh mengumpulkan dana yang boleh kami persembahkan agar gerejamu dapat melayani dalam setiap program dan kegiatannya. Tuhan cukupkan agar kami penuh syukur dan sukacita dalam melakukan segala kegiatan yang telah dirancangkan. Berkati setiap pribadi kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan demikianlah kami boleh bersaksi untuk kerajaan surga yang telah Tuhan berikan bagi kami sekarang dan untuk selamanya. Terpujilah Engkau ya Yesus yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ada persembahan pujian? Tidak ada ya? Tidak siap dengan pujian. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kenankan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu belajar untuk memikul kuk Kristus. Memikul kuk Kristus. Saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri untuk memiliki sikap rendah hati, mau menyatakan ketidakmampuannya dalam memikul beban-beban dosa dan kepahitan masa lalu dan menyerahkan diri pada pimpinan Allah Bapa untuk berkarya dan memperoleh kelegaan dalam hidup. Bapak Ibu pernah nggak minta Tuhan untuk Tuhan legakan aku? Kemudian Bapak Ibu nyaman gitu, tidur enak, makan enak, pergi dan kemana-mana rasanya nyaman. Bapak Ibu rasanya beristirahat bersama dengan Tuhan walaupun belum dalam kematian. Pernah merasakan itu? Lega rasanya aku wis menyerahkan kepada Tuhan. Pernah? Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara adalah orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Panggilan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita hanya butuh kerendahan hati. Bapak Ibu dan Saudara, pagi tadi sebelum kita mulai ibadah, Ibu Sri Rezeki itu membawa tas. Tak ada nih, tasnya bagus. Bu Sri Rezeki bilang, iya Bu, ini tas saya waktu SMP. Hah? Kok sama ya? Saya mempersiapkan khotbah saya ini juga bercerita bukan tas waktu SMP, tapi tas waktu SD. Begini, saya pakai ilustrasi ini untuk masuk ke khotbah pada pagi hari ini. Dalam satu sesi ada, Bapak Ibu kenal Andre Wongso ya? Atau pernah dengar lah, kalau ketemu mungkin enggak. Nah, Bapak Andre Wongso ini kan orang bisnis yang sangat humble ya, sangat rendah hati, Kristen juga baik gitu. Nah, dalam satu sesi sebenarnya tujuannya bukan untuk khotbah ini, tetapi menangkap dari apa yang dia ceritakan sebenarnya berkaitan dengan mengambil peluang, ada kesempatan dan seterusnya. Tetapi saya mengambil kesempatan yang dia ceritakan itu untuk khotbah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang pernah tahu cerita ini. Nah, dalam satu sesi Andre Wongso ini bertutur tentang sang ayah dan pengalamannya semasa kecil, semasa SD, bukan SMP. Nah, saat itu masih di bangku SD yang dia ingat kisahnya demikian. Suatu ketika sang ibu berpesan bahwa ia tidak dapat lagi menyambut ayah ketika ayah usai mengajar. Jadi ayahnya Bapak Andre Wongso ini seorang guru, nampaknya guru SD juga. Nah, karena mulai berjualan di pasar ibunya, kemudian sang ibu merasa jatuh iba kepada suaminya atau kepada sang suami saat berjalan pulang dengan membawa tas guru yang besar. Wah, tasnya Bu Sri, saya bisa bayangkan tasnya Bu Sri Rezeki ini SMP gedenya segini. Pak Guru mesti lebih besar lagi. Pernah dengar lagunya Iwan Fals ya, Pak Guru Bakri ya. Tapi Pak Guru Bakri kan naik sepeda. Nah, bapaknya Pak Andre Wongso ini jalan kaki, guru SD. Nah, zaman waktu itu buku-buku PR anak-anak sekolah itu dibawa pulang sama Pak Guru. Jadi periksanya nggak di sekolahan, tapi dibawa ke rumah. Sama dengan murid-murid pulang dengan membawa buku tasnya yang berat. Maka
Makanya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang tuh kan kalau jalan begini bukan sombong, tapi begitu ada ransel, pakai ransel. Nah, yang perempuan itu tas lempar, jadi agak saya bilang gitu. Karena bawa bukunya berat. Bayangin 7 mata pelajaran dibawa semua, padahal yang diajarkan guru cuma 2. Jadi bukunya dibawa, berangkat dibawa, itu kebiasaan. Sampai sekarang saya juga masih begitu. Pergi ke kantor, semua barang saya bawa pulang. Nanti berangkat ke kantor, semua barang yang kemarin saya bawa lagi. Ibu tuh ngapain gitu ya? Ada kantor, ada ruangan. Nah, selanjutnya karena ibunya sudah mulai berjualan di pasar, Andre yang kecil itu diminta tolong oleh ibunya untuk menunggu dan menyambut kedatangan ayah tepat di ujung gang dekat rumah setiap hari sekitar pukul 2 siang, dan kemudian menyeduh minuman untuk ayah sesampai di rumah. Jadi peran ibunya disuruh ganti anaknya, namanya Andre Wongso. Jadi Andre Wongso setiap jam 2 siang pulang sekolah, dia nunggu di ujung gang. Walaupun sedang bermain, jam 2 dia langsung berangkat. Demikianlah Andre kecil menunaikan tugasnya hari demi hari dengan baik, sekalipun harus menunda waktu bermainnya untuk beberapa saat. Dalam hati sebenarnya ia menggerutu. Ya, waktu itu dia cerita, sebenarnya saya juga menggerutu waktu itu. Dia mengatakan, mengapa harus aku yang membawa tas ayah? Sedang anak lain tidak berlaku demikian terhadap ayahnya. Bukankah ayah sudah besar? Dan aku masih kecil. Mengapa tas ayah rasanya semakin berat tiap hari? Dan keluhan-keluhan lain yang tak terperi selalu mengganjal di hati Andre Wongso. Waktu pun bergulir, Andre sudah duduk sekarang di bangku SMA. Dan seringkali pulang sekolah lebih siang dari ayahnya. Entah bagaimana kebiasaan untuk menjemput ayah di ujung gang dekat rumah hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Suatu saat, guru-guru mengadakan rapat di SMA-nya Andre Wongso. Dia bisa pulang lebih awal. Waktu menunjukkan pukul 14.00 atau jam 2 siang, dan kenangan masa kecil melintas di benaknya. Andre merasa rindu untuk mengulangi kebiasaan masa kecilnya. Lalu momen itu dirasakan menjadi momen spesial. Ia pun bergegas menuju gang dekat rumah yang masih tetap gang dekat rumahnya. Ia berpapasan dengan ayahnya, dan kemudian dengan bahagia Andre menjelaskan bahwa ia pulang lebih awal. Andre meminta tas ayahnya, dan sang ayah mengulurkan tasnya dan agak kikuk untuk menyerahkan tasnya. Entah kapan terakhir dia memberikan, ini menjadi awal baru. Karena sudah sekian lama kegiatan seperti itu tidak terjadi lagi. Lagi pula sekarang Andre sudah pemuda, bukan anak kecil lagi. Tapi ya sudah, ceritanya sampai di situ dulu. Nah, ketika tas sang ayah berada di tangan Andre merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah menyusun keberanian, ia bertanya kepada sang ayah, "Ya, mengapa tas ini seringan ini? Apakah, apa ayah tidak lagi mengajar? Akan pensiun? Apa ayah tidak lagi mengajar matematika dan membawa buku-buku PR para murid seperti dulu lagi? Apakah..." Pertanyaan Andre banyak sekali. Mendengar pertanyaan Andre, sang ayah tertawa lepas, dan ia kemudian menukas demikian, "Anakku, masalah pensiun semua orang bekerja pasti akan mengalaminya. Tapi masalah bobot tas ayah
semuanya sebenarnya tidak berubah. Ayah masih sering kok membawa buku-buku PR para murid untuk diperiksa di rumah seperti hari ini. Masih ambil tekal. Hanya engkau dan caramu membawa tasmu itu yang berubah. Dulu engkau ketika masih SD, dengan tenagamu yang kecil, engkau merasa kepayahan dan merasa beban itu terlalu berat bagimu. Dan aku tahu engkau menggerutu dalam hati karena harus meninggalkan permainan dari teman-temanmu demi menjemput ayah. Andre tersipu malu. Kini engkau bertambah dewasa, tambah ayahnya berkata. Dengan badanmu yang bertambah besar dan tenagamu yang semakin kuat, engkau tidak lagi menjinjing tas itu. Tetapi sekarang kamu menggantungkan tas itu di bahumu. Kamulah yang berubah. Ya, tasnya Bu Sri itu cangklongnya panjang. Nah, kalau anak kecil bawa itu kan tidak mungkin dicangklong, pasti dijinjing. Ya, logikanya seperti itu. Sekarang saya ngerti maksudnya. Andre Wongso bertanya ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sampai di situ ceritanya. Berarti kuncinya apa? Cara dan bagaimana bertumbuh. Ibu Bapak, masing-masing orang di dunia ini sebenarnya memiliki beban hidup yang tak terhindarkan, yaitu beban dosa. Tidak bisa terhindarkan. Semua orang berdosa. Perbedaannya bukan pada hal jenis dan kuantitas atau jumlah beban dosa itu, tetapi cara manusia menghadapi dan menanggungnya. Betul ya? Kayaknya sama yang kita kerjakan dosa, tapi masing-masing kok berbeda. Nah, ini cara menanggapi dan menanggung dosa itu. Tentu akibat dari beban dosa itu kita dapat mengambil bentuk yang beraneka ragam. Namun ujung pangkal dan akar masalahnya tetap sama, yaitu dosa yang bekerja dengan giat di dalam kehidupan kita manusia. Jadi dosa itu giat banget untuk menjadi beban bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, atau beban semua manusia. Dosa. Tuhan tahu? Tahu. Tuhan tahu caranya untuk mengangkat dosa kita? Tahu. Apa yang harus kita lakukan? Semua tergantung pada Bapak Ibu dan Saudara. Dalam keadaan seperti ini, ada manusia yang tidak mau hidup merendahkan diri di hadapan Allah. Ia menolak undangan damai yang disampaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia hidup dalam kubangan dan belenggu dosa. Senang berbuat dosa itu enak, bagus, terus dilakukan. Tahu kalau itu berdosa, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Sekalipun mengaku sebagai orang Kristen, seseorang masih bisa meninggikan diri untuk tetap tinggal dalam dosa dan tidak hidup menurut hukum kasih karunia Allah, yaitu segera untuk mohon pengampunan. Orang itu hidup menurut cara lama dengan belenggu dan jerat dosa kedagingannya. Dendam dan beban luka kepahitan masa lalu yang menumpuk pada saat itu, pada saat ia hidup atau manusia hidup dalam dosa itu, terus disimpan dan terus diingat-ingat. Bebannya makin berat karena dosa setiap hari bertambah. Tapi terus hanya diingat-ingat, bertambah, bebannya jadi berat. Ia tidak rela untuk menyerahkan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen dosanya tidak direlakan untuk diserahkan kepada Yesus. Bapak Ibu menyerahkan dosanya kepada Tuhan Yesus sudah atau belum? Atau Bapak Ibu simpan terus, bangga dengan dosanya? Hari ini kita belajar beban yang kuberikan ringan, kuk yang ada ringan. Bapak Ibu lah yang suka menyimpan itu. Manusia itu senang dengan kubangan dan belenggu dosa yang dia miliki. Tinggi hati, sombong dengan dosanya.
ceritanya aku berdosa, tapi tidak tahu mau meletakkan dosanya itu di mana. Tiap hari dia ceritakan, tapi dosa itu tidak pernah diletakkan. Kemana harus dibawa? Nah, dalam memasuki kehidupan Trinitas atau minggu-minggu Trinitas ke depan sebelum Advent akan datang kepada kita semua, kita sebenarnya masuk dalam persiapan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam iman kita. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Minggu-minggu Trinitas adalah minggu-minggu merendahkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Marilah kita merendahkan diri dan menerima undangan penebusan dan pemulihan Allah yang penuh dengan kasih melalui karya-karya Tuhan Yesus Kristus, Putranya itu. Menerima undangan kasih Tuhan berarti juga bersedia memikul kuk tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Siapapun Bapak Ibu, semua diberi beban itu. Tapi kalau beban itu bersama dengan Tuhan, beban itu akan terasa ringan, termasuk beban dosa. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, beban dosa kita akan menjadi ringan. Caranya bagaimana? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita diingatkan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16-19. Di sini menunjukkan perumpamaan di mana Tuhan Yesus tentang Allah yang mengirim utusan-utusannya, Allah yang sudah mengirim nabi, Allah yang sudah mengirim Yohanes Pembaptis, dan sampai kepada Tuhan Yesus, mengajak umat manusia agar mengizinkan Allah ikut campur dalam pertandingan melawan dosa. Nabi-nabi itu dipakai oleh Allah datang kepada umatnya, kepada raja, kepada panglima, kepada umat Allah untuk menyampaikan, ayo kita perang melawan dosa. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, membaptis orang-orang untuk melawan dosa. Sampai pada akhirnya Yesus sendiri datang untuk mengajak kita melawan dosa. Namun rupanya tawaran dari pihak Allah itu ditolak mentah-mentah oleh manusia yang menggantungkan diri pada kekuatannya sendiri, yaitu dengan cara menjalankan hukum Taurat menurut pemahaman dan juga kemampuannya sendiri. Ya, pada zaman nabi-nabi, pada zaman Yohanes Pembaptis sebelum Yesus, banyak orang Farisi, orang Saduki membuat hukum Taurat dulu diterjemahkan, tidak boleh begini, harus begitu, dilarang begini, dia bikin supaya tidak, larangan itu tidak dilanggar. Bagaimana caranya? Semua diatur menurut ukuran dan kekuatan manusia, seperti beban-beban yang ditimpakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada umat Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan Yesus diacuhkan oleh mereka seperti perumpamaan yang disampaikan dalam bacaan kita. Anak-anak yang meniup seruling dan bernyanyi, ya, anak-anak meniup seruling dan bernyanyi, tapi tidak ada yang menanggapi, nggak ada yang menari, dibiarin aja itu seruling berbunyi. Ya, manusia tidak mau bersatu hati untuk bersuka dan berduka bersama Yesus. Hati manusia selalu terlalu degil dan tidak ada kerendahan hati dan dengan kasih yang justru sebenarnya adalah inti dari hukum Taurat, sebagaimana dinampakkan oleh lawan-lawan Yesus waktu itu. Mereka lebih bangga dengan bunyi hukum Taurat daripada hati di dalam Yesus Kristus. Banyak orang tidak mengindahkan dan tidak melayakkan rencana dan yang dilakukan oleh Allah, meremehkan pekerjaan Allah melalui Yohanes dan Yesus terhadap mereka yang terpinggirkan. Ketika ada orang mati dihidupkan, tidak ada respon, malah yang merespon yang hidup kembali. Mana ada cerita di dalam Alkitab
setelah orang lumpuh kemudian bisa berjalan. Adakah cerita lain? Hanya yang lumpuh datang kepada Tuhan, dan Yesus mengatakan jangan ceritakan itu. Maksud Yesus, yang cerita itu yang melihat. Bapak Ibu melihat dan yang merasakan, itu saja yang cerita. Nah sekarang Bapak Ibu itu di mana? Kita itu di mana? Yang melihat atau yang merasakan? Yang Allah inginkan adalah kita menceritakan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan kata, bukan aku cerita, aku lihat, aku dengar. Dia yang melakukan, dia yang mendapat berkat, bukan aku. Ibu, bapak, dan saudara, orang kecil, orang yang diremehkan, justru yang diberkati Tuhan. Mereka bercerita bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus membangkitkan, bagaimana Yesus membuka mata mereka yang buta, mendengarkan lagi karena telinga mereka dibukakan, lidah mereka yang keluh dan bisu bisa berbicara. Orang kerasukan setan yang diceritakan pada 2 minggu yang lalu oleh Pak Dwi, ya, pasukan setan masuk di dalamnya berlegion. Mereka yang bercerita. Siapa yang bercerita? Yang babi-babinya itu dimasukin, dia cerita, Yesus, kenapa kau tidak? Kenapa babiku yang, kalau itu babinya Bapak Ibu, mungkin mereka akan cerita, nah lo, babimu dimasukin legion lah. Mana Bapak Ibu, di posisi mana? Yang babinya dimasukin itu dan kemudian bercerita, Yesus diusir. Pergi kau Yesus, gara-gara kau babiku ini kemasukan iblis. Atau kita bercerita, oh, dia lebih memikirkan orang yang kerasukan setan, yang kerasukan legion. 1 orang diselamatkan, tapi sebenarnya babi-babi itu tidak ada gunanya. Karena jiwa manusia di dalam Tuhan jauh lebih berharga dari harta milik mereka. Pemungut cukai, begitu banyak dia korupsi, tapi Yesus datang ke rumahnya. Orang lain melihatnya, ih dia datang ke orang berdosa. Ih, yang bilang berdosa pemungut cukai siapa? Orang Farisi. Apakah orang Farisi bukan orang berdosa? Oh tidak, menurut hukum Taurat. Tapi menurut Yesus, banyak seruling dan berkat Tuhan diberikan, tapi mereka mengabaikannya. Justru pemungut cukai yang dosanya begitu besar, datang Yesus dan menyertai. Mereka berubah menjadi lebih baik. Seluruh hartaku akan kukembalikan kepada mereka yang pernah kuambil dan dikembalikan. Apakah pemungut cukai yang demikian kemudian dia tetap mengambil atau mengkorupsi dengan hasil cukainya? Saya yakin mereka berubah dan kemudian melakukan sebagaimana seharusnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam Injil tidak satupun dari mereka yang tersingkir ini pernah diberitakan dan menolak keselamatan Bapa dalam diri Yohanes dan dalam diri Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis dicari banyak orang untuk mendapat kelegaan. Yesus dicari banyak orang tetapi juga dimusuhin banyak orang. Tapi Yesus melihat orang-orang yang kecil yang dapat datang menerima kesembuhan dan sebagainya. Karena dosamu engkau diampuni sembuh. Karena dosamu, ya, karena imanmu, karena kasih Allah dan seterusnya. Dan mereka lah. Dan Tuhan Yesus menutup dalam kalimat, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu bukan perkataan melainkan perbuatan. Akhirnya toh kebenaran Yesus Kristus tetap akan terjadi, tetap berlaku, entah manusia mau menerima atau menolaknya. Saudara, bagaimana? Apakah saudara menolak Yesus? Apakah saudara menerima Yesus? Segala sesuatu Bapa curahkan kepada anak. Oleh karena itu, jika kita berserah kepada anak dan mau menjadi anak-anak Bapa, maka segala kepenuhan antara Bapa juga akan tercurah kepada kita. Siapakah yang mengenal kondisi dan kebutuhan anak-anaknya selain Bapa di surga atau Bapanya sendiri? Satu-satunya jalan untuk mengakses cinta sang Bapa adalah dengan menerima cinta sang anak.
Sehingga sang ayah atau sang anak berkenan untuk menyatakan kepada sang bapa. Siapakah yang mau mengenal Bapa? Harus belajar melalui karya-karya Tuhan Yesus Kristus. Marilah datang kepadaku, kata Yesus, tanpa takut, tanpa ragu. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan tanpa takut, tanpa ragu, datanglah kepadanya, karena belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Percaya Pak, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata ketenangan inilah yang akan mengajarkan kita pada pagi hari ini dan untuk seterusnya. Sikap yang diharapkan adalah menjadi seperti anak-anak yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan Yesus. Dengan bersikap seperti itu, kita siap menerima kekayaan yang sesungguhnya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kesiapan untuk belajar bak seorang anak kepada Tuhan yang nampak dalam kesediaan kita untuk mau mengakui ketidakberdayaan kita. Apakah kita lemah atau apakah kita letih lesu? Mari kita menjadi anak yang menjauhkan diri dari sikap sok kuat. Orang Kristen itu jangan sok kuat dengan dosanya dan sok menganggap ringan atas dosa itu sendiri. Jangan mengacukan beban dosa yang sedang kita pikul. Marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, karena Dia lemah lembut, karena Dia rendah hati, dan menyerahkan beban berat kita, yaitu dosa-dosa kita. Kita percayakan untuk mendapat kelegaan. Ibu, bapak, dan saudara, kelegaan yang dimaksud Tuhan ini apa? Tepatnya adalah kita diberi istirahat untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita diberi waktu pemulihan untuk memperbaharui, menyadari bahwa kita, karena dosa kita sakit, karena dosa kita lemah, karena dosa kita putus asa, karena dosa kita takut, karena dosa kita khawatir, dan seterusnya dan seterusnya. Datanglah kepada Tuhan, kepada Yesus, karena kita akan diberi kelegaan, diberi istirahat, diberi waktu untuk pemulihan, memperbarui. Kita akan diberi penyembuhan, kita akan diberi kesegaran dalam kehidupan yang baru. Itulah kuk yang Tuhan punya. Beban kita tidak lagi kita tenteng, tapi cara membawanya menjadi baru. Kita akan dikuatkan bahu kita seperti cerita Andre Wongso dan juga pengalaman Ibu Sri Rezeki. Tas cangklongnya itu kalau perempuan disimpangkan, tapi waktu SMP tentu dipendekkan. Bebannya akan menjadi lebih ringan. Kalau tali panjang itu berat sama, tapi kalau dilongkan terlalu panjang berat. Sama dengan memukul. Semakin dekat dengan pikulan, letak barang itu semakin ringan. Demikian Tuhan memanggil kita. Bersediakah senantiasa kita menundukkan diri dan mengikuti cara Tuhan untuk memikul kuk yang lebih ringan. Hiduplah senantiasa dalam hukum kasih yang berdasarkan anugerah, kemurahan Allah semata. Giatlah menunaikan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan penuh cinta kasih, sukarela dan sukacita, bukan atas tuntutan, bukan atas dakwaan. Tetaplah hidup dalam kesatuan kasih yang saling memperdamaikan, damai dengan Tuhan, damai dengan semua orang, damai dengan semua ciptaan, dan mengampuni. Demikian Tuhan sudah melakukan untuk kita. Sekarang waktunya kita melakukannya. Dengan demikian datanglah kepada Tuhan Yesus, karena kuk yang kita bawa akan menjadi ringan. Bagaimana Bapak Ibu cara membawanya? Yesus yang akan mengajarkan kepada kita. Jangan tinggi hati, jangan sombong karena dosa-dosa, melainkan berikanlah kesempatan Tuhan agar kita diberi waktu untuk istirahat, waktu untuk pemulihan, waktu untuk penyembuhan, waktu untuk kesegaran, dan hidup kita dibaharui sekarang dan selamanya. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu boleh berdoa mohon penyertaan Tuhan.
firman ini. Ajarkan kami menundukkan diri dan mengikuti cara Tuhan untuk memikul kuk agar lebih ringan. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, agar senantiasa kami tinggal dalam hukum kasih yang berdasarkan anugerah dan kemurahan-Mu semata. Ajarkan kami untuk giat menunaikan pekerjaan-pekerjaan Allah di bidang pekerjaan kami masing-masing. Siapapun kami, ajarkan kami untuk hidup penuh cinta kasih. Berikan kami sukarela dan sukacita, bukan untuk mendapatkan dan menuntut, melainkan kami boleh hidup dalam kesatuan kasih yang saling memperdamaikan dan mengampuni. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh bercerita atas pengalaman hidup kami menjadi alat kesaksian bagi Tuhan sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami kuatkan dan kami sempurnakan doa-doa kami ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Demikianlah kami murid-murid Tuhan berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dalam pujian Kidung Jemaat nomor 355 bait 1 dan bait 1, 2 dan 3. Kita pujikan pujian penutup untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan 3.
Mari kita bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita dan beranilah untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati itu untuk mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, kuk yang kita bawa tidak menjadi berat, melainkan menjadi ringan, karena demikianlah Yesus menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersama mundur dengan membawa damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Amin.
terima kasih untuk yang sudah menonton. Matur nuwun, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada segenap Bapak Ibu warga jemaat yang pada kesempatan hari ini beribadah secara online dari rumah. Kiranya kasih Tuhan, penyertaannya dan firman-Nya pada hari ini boleh beserta dengan kita semua. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara yang hari ini bisa dapat datang ke gereja untuk bisa beribadah bersama di GKJPU Bundesari pada minggu depan atau kesempatan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.